Kemarin itu memang ada tegang. Oh iya Bu. Ya, terima kasih Bu Sartika. Terima kasih Bu Ika. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Pak dosen, Pak Arif dengan Bu Cinta. Saya akan mencoba mempresentasikan rencana aksi pertama pertemuan kedua. Mohon izin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Semangat, semangat pagi. Pagi Bu. Alhamdulillah. Baik ya, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang PPKN, tapi sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Pada depan kelas silakan untuk dipimpin. Duduk siap, gerak. Mari kawan-kawan, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih kepada dia sudah memimpin pembelajaran doa untuk pagi hari ini. Selanjutnya untuk Ibu absen dulu ya. Sepertinya sudah Ibu cek. Sepertinya hadir semua ya Nak ya. Hadir. Hadir. Damai Sapika. Ya, Bias Pratama. Ya, Depa. Indah Nailani. Fajar. Sekar Arun. Sarah Larensia. Nova Aulia. Tiara. Ya, hadir semua ya Nak. Alhamdulillah ya, berarti kalian walaupun sibuk dengan kegiatan pagi di olahraga, tetap semangat untuk belajar PKN ya. Sebelumnya untuk rasa cinta terhadap tanah air, silakan dipimpin lagunya oleh Sekar. Silakan melanjutkan. Kawan-kawan yang tidak, kawan-kawan yang Indonesia salah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Terima kasih Sekar. Silakan duduk. Baik ya, untuk sebelum kita menayangkan materi di sini, Ibu mau bertanya kepada kalian materi pada minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi yang kemarin? Ya, ya. Yaitu tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dia mau menambahkan? Cukup. Jadi kalau materi tentang kemarin itu
Ya, kalau kaitannya dengan Pancasila sila keberapa? Sila pertama. Ya, sila pertama. Terima kasih sekali. Berarti mengingatnya itu sangat luar biasa ya. Nah, untuk yang norma yang berikutnya, norma hukum. Ya, Suatu rangkaian aturan yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memiliki ketentuan, tingkat, kewajiban, dan pengarahan agar dalam masyarakat kita suatu ketentuan yang baik. oh iya. Jadi intinya di norma hukum itu adalah suatu larangan atau aturan yang diberikan oleh pemerintah dan anggota DPR dan DPRD ya. Itu harus mutlak. Mungkin sanksinya kalau kita dalam materi kemarin itu kalian kan sudah menganalisis ya, sudah melihat gambar, terus kalian juga berdiskusi bareng-bareng kemarin ya. Apa sih itu namanya, kalau melanggar lalu lintas itu pasti kan ada namanya dampaknya ditilang. Dan tilang kan prosesnya lama ya enggak ya. Nah itu juga ada juga yang dia membunuh begitu kan, enggak ada. Nah terus selanjutnya norma asusila, siapa yang bisa? Yang dia Norma asusila adalah peraturan yang tidak tertulis yang sumbernya dari hati nurani. iya, norma yang tidak tertulis tapi berasal dari sumber hati nurani ya. Intinya kita dari hati nurani kita, mau bergaul mau apa gitu kan dari hati. Kalau kita nggak nyaman ya jangan, kalau nyaman ya lanjutkan begitu kan. Terus yang terakhir norma apa? Norma sosial. Iya, norma apa? Sosial. Sosial. Apa itu nak? Norma sosial adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang mengatur tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya. Iya, jadi intinya kalian harus pandai-pandai bergaul. Contohnya begini, kalau pertemuan kemarin itu kan, kalau kalian bergaul dengan orang sukses, otomatis kalian akan menjadi sukses. Kalau kalian bergaul dengan orang yang ya sukanya tidur, ngayal, ya itu nanti akan berdampak ke kalian juga seperti itu ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih kalian sangat mengingat itu sangat baik sekali ya pada materi yang kemarin ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi. Nah, di sini Ibu akan mencoba menjelaskan tentang upaya mengembangkan sikap patuh terhadap norma dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di sini termasuk dalam elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana pertemuan kemarin masih satu elemen ya nak ya. Kita ini masih satu elemen katanya dengan undang-undangnya. Nah, indikator pencapaiannya di sini satu, mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menganalisis upaya mempertahankan norma dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, menyajikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma. Keempat, menerapkan norma yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis norma dan aturan, hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang diatur dalam konstitusi dan norma yang berlaku, serta mempraktikkan membuat kesepakatan bersama. Nah ya, sebetulnya ini masih ada satu tujuan pembelajaran di materi minggu kemarin. Nah, selanjutnya Ibu, pertemuan ini kita gunakan model pembelajaran PBL. Ada yang tahu PBL itu apa? Belum tahu ya? Oke, kalau belum tahu Ibu kasih tahu ya, kalau PBL itu program based learning, di mana program pembelajaran ini berbasis masalah. Jadi kalian sebagai peserta didik sebetulnya selalu gimana sebenarnya? Ini belum ya?
Dipala aja kok ya. Baik, untuk selanjutnya taruh di meja aja berarti ya. Untuk selanjutnya di sini kita akan belajar tentang norma. Norma berdasarkan daya ikatnya. Nah, di situ sudah jelas ya, Nak, ya. Norma berdasarkan daya ikatnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah norma cara atau kebiasaan, cara atau usage. Yang selanjutnya itu adalah norma kebiasaan atau code. Selanjutnya norma tata kelakuan atau mores. Dan selanjutnya adalah norma adat istiadat atau custom. Nah, di sini berikut Ibu akan menjelaskan pengertian satu per satu. Tampak tidak, Nak? Tampak? Terlihat? Oke, baik. Yang pertama, norma cara atau usage. Ya. Norma cara atau usage itu adalah norma cara merupakan bentuk perbuatan seseorang masyarakat yang melakukan penyimpangan. Cara ini tidak akan mendapatkan hukuman yang berat. Biasanya hanya berupa teguran dan peringatan. Ya. Kalau norma ini tidak ada yang namanya sanksi yang berat, tapi tegurannya yang terasa nggak enak. Contohnya di situ Ibu sudah memberikan contoh memakai pulsa teman. Terus yang kedua adalah melipat buku di perpus. Memakai pulsa teman ada tidak? Di antara kalian kan ini posisinya nggak sama ya. Ketika kalian tidak punya uang, terus kalian menghubungi orang tua kalian. Pernah tidak memakai pulsa temanmu? Pernah. Kira-kira pernah tidak? Oh, kamu ini kok makanya lama-lama sih? Kan aku juga butuh gitu. Pernah tidak? Enggak. Alhamdulillah, berarti kalian termasuk anak yang tahu diri ya. Intinya udah dikasih kelonggaran untuk mendapatkan satu kebaikan dari temanmu untuk memakai pulsanya untuk menghubungi orang rumah. Dan yang kedua adalah melipat buku di perpus. Kira-kira boleh nggak ini buku ini dilipat gitu? Boleh nggak? Enggak. Kenapa nggak boleh? Takut lu rusak. Yang betul kata Sekar. Takut bukan milik kita, benar, karena ini milik sekolah. Ada lagi? Selain kenapa tidak boleh di ini lipat? Tidak boleh dicoret-coret, betul ya, karena bukan milik kita ya. Baik. Nah, itu paling kalau ketika petugasnya bertanya kepada kalian, besok jangan dilipat-lipat lagi ya, kan begitu kan biasanya. Tapi mudah-mudahan di anak-anak ibu yang ada di Semanu ini tidak seperti itu ya. Kalaupun memang mau, paling kita harus menambahkan satu seperti tanda ya, biar kalian tidak bingung. Oh, saya bacanya sampai halaman sekian, paham ya? Oke. Dan berikutnya adalah norma kebiasaan atau fokus. Nah, artinya kebiasaan merupakan perilaku yang diulang-ulang sekaligus bisa diterima dan diikuti oleh masyarakat. Nah, ikatan norma kebiasaan di masyarakat itu lebih kuat daripada norma cara. Jadi kalau norma cara itu kan ibaratnya perilaku kita itu masih bisa lah, wajar lah gitu. Tapi kalau untuk yang kebiasaan ini adalah hal-hal yang berulang-ulang. Tetapi berulang-ulangnya itu untuk kebaikan bersama. Ya, contohnya di situ tolong menolong, saling berbagi, saling menyayangi. Tadi kita menunggu nih, kan? Tadi kalian sempat menyapu. Itu kan berarti kalian menolong ibu agar ruangan ini terlihat bersih. Terus bentuk tolong menolong, kalian sudah menerapkan norma begitu kan? Sudah menerapkan norma begitu ya. Nah, selanjutnya norma tata kelakuan atau mores. Nah, di sini menurut kebiasaan-kebiasaan yang ada diterima masyarakat ini, menurut Mas Ipon dan P yang dikutip oleh bukunya Sarjono Sutanto tahun 1989, lalu diikuti dalam buku sosiologi oleh
Sri Sukardi dan Arif Rohman dijelaskan bahwa norma kebiasaan ini akan meningkatkan menjadi norma tata kelakuan. Nah, norma tata kelakuan itu akan mengikat dan memantau perilaku masyarakat baik yang disadari ataupun tidak disadari, sehingga masyarakat akan dipaksa mengikuti tata kelakuan itu. Ya. Kalau menurut pendapat kita tidak bisa merubah-merubahnya ya. Yaitulah pure, gitu kan, berkaitan dengan tata kelakuan ya, atau MOS. Ini kalau kaitannya dengan pelajaran di SMA biasanya ada kaitannya dengan sosiologi. Ya. Nah, di sini yang berikutnya kaitannya dengan tadi itu norma adat istiadat atau custom. Contohnya di Kota Bima atau Nusa Tenggara Barat ada acara adat yang bernama bolo. Halo, bolo-bolo apa? Bolo-bolo. Nyanyian kita tadi itu loh, Nak. Nah, mama bolo-bolo. Gitu kan? Oke ya, jangan tegang ya. Ibu gak makan deh. Baik ya. Nah, kalian di Kota Bima, khususnya di daerah NTB, provinsi NTB itu ada acara yang namanya bolo. Nah, itu kaitannya dengan penyelenggaraan hajatan besar. Ya, di sana mereka mempunyai musyawarah, ya, dari RK atau dari desa satu dengan desa yang lain. Mereka tuh mengajak musyawarah bersama. Ketika ada orang yang hajatan, ketika ada orang yang punya hajat sunatan, ataupun dalam keadaan berduka. Tetapi dalam norma adat istiadat di NTB itu, setiap yang mempunyai kegiatan itu tahu desa mana, siapa orangnya yang membantu kita, ya kan? Jadi dengan di Lampung ini memang provinsinya Lampung, tapi kebanyakan orang Jawa, ya, begitu. Kalau orang Jawa itu kan posisinya kunjungan. Kalau kita tidak datang kan otomatis malu, ya kan? Begitu. Dan harus kalau di sana tadi dia tidak mengundang, tapi ada namanya bentuk suatu permusyawaratan di kota tersebut. Akhirnya apa? Itu tadi dia tahu bahwasanya si A, si B, si C itu memberikan dana sekian. Dan itu jelas per desa dicatat ya, yang nilai atau nominalnya sampai sedetail itu, tapi memang mereka sudah mempunyai kesepakatan bersama. Mantuk nak? Mantuk? Nah, kita speaking dulu ya kalau tante ya. Ini gara-gara efek kecapean ya. Oke, ibu kasih speaking dulu ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih ingat tepuk semangat? Oke. Tepuk semangat. Masih ngadep? Lanjut ya. Oke. Nah, di sini ada hubungan antar norma. Hubungan antar norma adalah sesungguhnya norma-norma yang ada dalam masyarakat memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, norma kesopanan dan norma agama itu saling terkait. Di situ sudah ada contoh ya, Nak ya, sikap sopan santun terhadap orang tua. Contoh lain lagi ada tidak? Ada, yaitu bertegur sapa dengan seorang guru, memberikan salam, menyapa teman yang lebih tua maksudnya ya, atau menegur ke kakek atau nenek kalian. Ya, intinya katanya ada norma kesopanan dan norma agama yang saling terkait. Hubungan antar norma. Diperhatikan ya, dicatat ya.
Ya, terima kasih. Jadi ada 3 usaha untuk mempertahankan pelaksanaan norma. Nah ya, nah ini adalah pengertiannya. Ibu minta tolong kepada Nak Deva bacakan dong. Kalau laki-laki biasanya suaranya lantang ya. Coba Nak bacakan dulu Nak. Usaha mengembangkan sikap patuh terhadap norma hukum, memberikan dorongan kepada warga negara untuk lebih memahami norma, memahami sanksi yang tegas terhadap pelanggar UUD, menciptakan produk hukum sesuai perkembangan zaman, menciptakan sistem peradilan yang adil, bebas, dan proporsional, mengadakan penyuluhan hukum. Ya, terima kasih Deva sudah membantuku untuk membacakan itu. Nah, jadi kalau untuk usaha mengembangkan sikap patuh terhadap norma hukum, ya namanya norma hukum sudah ditentukan. Apakah tadi kata si Sarah, katanya dengan norma hukum itu adalah norma atau peraturan yang dibuat oleh negara atau pemerintah dan anggota dewan. Ya kan sudah bilang undang-undang. Ada yang namanya sanksinya jika dilanggar, tapi kalau kita tidak melanggar itu otomatis kita tidak terkena sanksi atau hukuman ya. Baik, selanjutnya yang kedua, silakan Nak Sekar baca dulu Nak. Usaha mengembangkan sikap patuh terhadap norma kesusilaan, melestarikan adat istiadat, mempertahankan hukum adat, menetapkan program daerah untuk pemberdayaan masyarakat hukum adat, menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah pada masyarakat hukum adat. Baik, terima kasih Sekar. Jadi usaha atau upaya mengembangkan sikap patuh terhadap norma kesusilaan yang pertama adalah melestarikan adat istiadat. Kalian punya adat? Ya. Punya kebudayaan dong? Ya. Punya suku dong? Ya. Di sini suku yang jawab nggak lebih banyak daripada suku yang lain, betul? Tapi tidak menutup kemungkinan karena kita ini berkebinekaan. Jadi banyak sekali ras atau budaya kita yang tidak bisa dibeda-bedakan atau disama-samakan. Itulah tadi keberagaman dari ya. Nah, melestarikan adat. Adat kita sebagai orang Jawa itu harus, kalau berkata-kata itu harus mempunyai sopan dan santun, tata krama yang baik, tidak boleh semena-mena, begitu ya. Oke, dan di sini adalah mempertahankan hukum adat dan menetapkan program daerah untuk pemberdayaan masyarakat hukum adat. Ya. Selanjutnya
Bukan diselipin. Baik ya. Nah, selanjutnya sampai di sini paham? Paham. Ya, nanti kita coba lihat video ya nak ya. Oke, di sini videonya ada yang berdurasi 1 menit, 1 menit, 1 menit, jadi ada 5 menit. Terbaru, rekan Rio atas nama Sian Lukas, 19 tahun, ikut terseret sebagai tersangka kasus penganiayaan David yakni Putra. Orang pajak yakni Mario dan Disatrio 20 tahun menyeret berbagai pihak kerana hukum. Terbaru, rekan Rio atas nama Sian Lukas, 19 tahun, ikut terseret sebagai tersangka kasus penganiayaan David yakni Putra petinggi GP Ansor. Sian dianggap menjadi pihak yang merekam aksi keji tersebut sekaligus ikut memprovokasi penganiayaan. Terbukti dalam video viral penganiayaan tersebut, Sian tak menunjukkan gelagat menghentikan penganiayaan rekannya. Video baru berguncang hebat, diduga akibat Sian panik saat mendengar warga memergoki ulah mereka. Adapun pacar Mario, yakni pengemudi berinisial AG, 15 tahun, masih diperiksa polisi karena dianggap terlibat ikut memancing korban David ke TKP penganiayaan. Dalam hal ini, Sian dijerat pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak subsidi pasal 351 KUHP. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like. Terima kasih kembali. Nih, ada lagi. Polisi sejumlah pengendara terjaring razia masker dan mendapat sanksi sosial di kawasan Pasar Jelat Baru, Jakarta. Tidak menggunakan masker terjaring razia dan mendapat sanksi sosial dengan menyambut area pasar. Namun para pelanggar beralasan masker yang dimilikinya kotor dan memiliki sanksi sosial karena tidak memiliki uang untuk membayar denda. Terus apa yang memilih sanksi bersih-bersih? Iya, kalau soalnya ada duit juga, Kasih masker sengaja dibuka sebagai antisipasi mencegah penyebaran virus corona. Inilah rekaman CCTV milik Masjid Ar-Rahman yang berlokasi di Jalan Harapan Jaya, Kalidonia, Palembang. Dalam rekaman video, terlihat dengan jelas pelaku yang merupakan perempuan berpura-pura hendak sholat di belakang jemaah lain yang telah terlebih dahulu menunaikan sholat. Di saat jemaah lengah, dengan cepat pelaku langsung mengambil barang-barang berharga milik jemaah seperti uang tunai dan akhirnya memberhentikan seluruh pelaku pengeroyokan mahasiswa baru yang video sempat viral. Para pelaku pengeroyokan sejauh ini disebut berjumlah 5 orang. 1 orang diantaranya telah ditangkap polisi. Sementara 4 pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Etik dan Advokasi DKEA Komisi Pemberantasan, maka 1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar memutuskan untuk memberhentikan Muhammad Rizky Anugrah sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang kedua, keputusan yang
1, ini kelompok 2. Silakan membentuk barisan. Dan yang bawah ini adalah tingkat golongan SMA. Pastilah ada sesuatu hal yang dilalui ya. Kenapa itu terjadi? Nah, ini silakan kalian baca, disimak. Soalnya adalah amati contoh kasus di bawah ini. Media sosial belakangan diramaikan dengan video menampilkan sekelompok warga yang mengejar pengendaranya mobil dan memberikannya maling. Hanya begitu. Nah, padahal pengendara mobil diketahui seorang kakek berusia 89 tahun itu bukan pencuri karena tengah mengendarai mobil miliknya. Kasat Reskrim Jakarta Timur AKBP Bapak Ahsanul Mukapi memberikan klarifikasi bahwa mobil tersebut itu benar-benar miliknya. Ya. Akibat provokasi itu, pengendara lain ikut mengejar mobil dan ikut menghakimi si kakek. Ya. Nah, sehingga kakek itu meninggal. Nah, selanjutnya kasus ini menjadi catatan panjang. Warga main hakim sendiri, ya kan? Dan berujung pengadilan. Akhirnya apa? Oktober lalu ada juga terjadi seorang pencuri itu tewas juga dihakimi dan dihukum hidup-hidup. Sepertinya sudah tidak ada normal lagi kan kalau di sini kan. Nah, tugasnya kalian adalah silakan setelah melihat contoh kasus di atas berikan pendapat kalian mengapa kasus ini sering terjadi di Indonesia dan bagaimana solusinya agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Ibu berikan waktu 15 menit dari sekarang. Aduh, masih mengantuk. Ya.
Setelah membaca kasus yang sudah kami amati bersama, di situ sudah terjadi pelanggaran norma. Karena dari situ sudah terlihat bahwa ada pengendara kakek yang dicurigai sebagai pencuri mobil, sedangkan mobil tersebut milik kakek. Hasil
karena ada pengendara yang terprovokasi atas kendaraan yang melintang, maka KKN tersebut meninggal akibat dari main hakim sendiri. Setelah diusut oleh Kasat Reskrim AKBP Asnul Mugali bahwa KKN berusia 89 tahun itu bukan pencuri, bahkan mobil tersebut milik KKN. Akibat ada yang memprovokasi sehingga masyarakat atau pengendara lain melakukan main hakim, maka kami mempunyai solusi agar peristiwa itu tidak terjadi. Maka kita sebagai masyarakat sebenarnya tidak boleh main hakim karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan itu hendaknya menerapkan sikap patuh terhadap norma yang ada. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Mengapa orang-orang itu mudah terprovokasi dan membunuh sang kakek? Karena orang-orang tersebut belum mengamalkan Pancasila, lebih tepatnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana? Bisa diterima, ya Pak? Jauh. Cukup, silakan diakhiri. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bicara terus untuk selanjutnya kelompok 1. Silakan yang mewakili untuk maju ke depan. Maaf deh, duduk ya nak ya. Biasa tapi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karun dan kawan di sebelah saya juga. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada KKPD. Jadi, setelah membaca kasus yang sudah kami amati bersama, sudah terjadi pelanggaran karena di situ terlihat bahwa ada pengendara sang kakek dicurigai sebagai pencuri mobil, sedangkan mobil tersebut milik si kakek. Alhasil karena ada pengendara lain terprovokasi atas tindakan yang menyimpang, maka kakek tersebut meninggal dunia akibat dari main hakim sendiri. Setelah diusut oleh Kasat Reskrim AKBP Asnul Mugali bahwa kakek yang berusia 80 tahun tersebut bukan pencuri, bahkan mobil tersebut dari si kakek. Akibat ada yang memprovokasi sehingga masyarakat atau pengendara lain melakukan main hakim, maka kami mempunyai solusi agar peristiwa itu tidak terjadi. Maka kita atau sebagai masyarakat hendaknya tidak boleh main hakim sendiri, karena sesuai dengan nilai Pancasila, yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu hendaknya menerapkan sikap patuh terhadap norma yang ada. Ada yang ingin bertanya? Oh iya, silakan siapa? Kira-kira bagaimana supaya agar tidak terjadi? Bagaimana upaya agar tidak terjadi? Bagaimana upaya? Maksudnya caranya ya seperti apa gitu biar itu tuh tidak terjadi begitu ya? Ayo silakan kelompok damai bisa menjawab. Diskusikan dulu nggak apa-apa kalau butuh diskusi. Oke, sebagai masyarakat yang baik, jangan mudah terprovokasi dengan hal yang berubah sebenarnya, dan sebaiknya mencari tahu kebenaran atau fakta dari suatu kejadian. Sebagai solusinya, kita harus menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagaimana. Iya, terima kasih. Bagaimana Tiara? Cukup? Alhamdulillah, silakan duduk Bunda Rasulullah. Oke. Nah, jadi setelah kalian melihat LKPD dari video tayangan itu sudah termaktub ya, sudah ini dari pelanggaran norma ya. Otomatis ya. Ada yang tadi mencuri, ya kan? Video tadi ada yang aksi pengeroyokan, terus ada juga ibu-ibu mencuri handphone apa duit tadi ya nak? Duit ya, harga dan mahal. Iya, terus aksi kerusuhan atau demonstrasi. Kalau yang terakhir apa? Mahasiswa ya.
begitu ya. Tapi sebetulnya kalau protes kan nggak perlu anarkis, tidak boleh disampaikan, tapi tidak boleh merusak fasilitas pemerintah. Kenapa saya protesnya tidak diterima? Ya itu tadi namanya manusia itu kan kadang-kadang tingkat kesabarannya setipis tisu ya. Jadi kalau kita sudah menerapkan norma, tahu tentang aturan hukum, insya Allah sih tidak akan terjadi yang ibu tampilkan video tadi ini. Dan dari LKPD yang sesuai di sini, kenapa ibu kasih tahu gambarnya ada pengeroyokan? Karena kasus yang kalian analisis, yang kalian amati, yang kalian diskusikan di sini adalah mengenai pengeroyokan. Akibatnya dari pengeroyokan itu karena ada yang memprovokasi. Provokasi itu kan banyak hal ya. Mungkin karena itu tadi main hakim sendiri, terus kepengen apa namanya nak? Itu loh, kumpulin buku-buku aja gitu kan, tanpa tahu akibatnya. Ya kan? Di situ sudah dilibatkan kasus reskrim di Jawa Barat. Jawa Barat ya, Jakarta Timur, Jawa Barat, Jakarta Timur, AKBP. Sudah menelisik bahwa itu mobilnya sang kakek, begitu. Bukan mobil curi. Mana meninggal pula kan? Itu tadi Siti main hakim sendiri. Akhirnya merugikan orang lain. Kalau ditangkap otomatis dipenjarakan. Pada minggu yang lalu apa coba kalau menghilangkan nyawa orang? Hukumannya berapa tahun? Ada 15 tahun. Bagus deh Pak. Berarti minggu kemarin betul-betul menyimak ada yang lepas 15 tahun. Hukuman itu tergantung dari berat dan ringannya. Kalau menghilangkan nyawa orang otomatis berat ya. Apalagi kasus yang lagi marak kemarin dari Sambo yang membunuh ajudannya. Kalau di sini ada pengeroyokan. Kalian sudah mengamati, berdiskusi, bernalar kritis, sudah mempresentasikan, sudah menyajikan, ya. Tinggal penerapannya tadi solusinya. Ya sebagai peserta didik yang baik, sebagai masyarakat yang baik itu harus menanamkan sila Pancasila. Kaitannya dengan Pancasila sila keberapa tadi itu yang kalian sebut? Sila kedua, kemanusiaan yang adil. Kalau sudah adil, otomatis dia beradab. Sikap adil berarti dia sudah punya adab yang baik. Baik ya. Nah tadi itu solusinya yaitu tadi menerapkan sila-sila Pancasila Bu. Selanjutnya kalau solusinya kita sebagai warga negara tidak boleh main hakim sendiri Bu. Bagus tadi sudah mengapresiasi ya. Nah sekarang adakah dari dua kelompok tadi yang ingin menanggapi atau memberikan komentar? Silakan. Oh ya Dinda, Dinda. Kalau tadi penjelasannya cukup jelas. Kalau kemarin itu masih tabu-tabu, sekarang udah penjelasannya udah dengan baik, udah tabu-tabu lagi. Kelompok satu bagaimana? Kelompok satu dan dua sama aja bagus. Sama aja bagusnya. Berarti ada kemajuan ya waktu pertama kita ketemu dengan proses pembelajaran yang sama, tetapi materinya beda. Waktu itu agak mungkin malu-malu ya kan menyampaikan pendapatnya atau masih grogi begitu ya. Ya namanya kadang memang secara manusiawi kalau pertama itu kadang-kadang banyak sekali kekurangan. Ada aja hambatan ya. Nah ketika yang kedua insya Allah mudah-mudahan lebih baik. Karena apa? Proses itu memang sakit ya nak ya. Kalian loh disuruh latihan pagi-pagi semua. Ini katanya dengan posisinya kalian latihan ya. Dibentuk untuk biar fisik kalian bagus. Apa dampaknya? Apa ininya? Nanti ketika kalian sudah lulus masuk ke perguruan tinggi misalnya.
misalnya, atau masuk ke ikatan dinas, itu kalian yang namanya fisik udah conteng biru, conteng hijau, dianggap sudah bisa. Kenapa? Lulus. Memang seperti ini tadi. Kemarin pertemuan kemarin agak grogi Bu, agak canggung bahasanya ini Bu, keras ya. Tiap hari ya? Iya. Nah kalau sekarang lebih luas gitu ya Iya ya. Iya, kelompok 1 dan 2 insya Allah untuk pertemuan berikutnya kalian bisa lebih menghidupkan kelas ini biar tidak hanya itu aja yang pintar, tapi semuanya kita harus terima kasih ya atas sarannya, atas dikasih tahu dengan teman-temannya itu tolong dipahami ya. Oh jadi besok saya pertemuan ke depan harus lebih perfect lagi ya. Sekarang sudah bagus, untuk depannya harus lebih bagus. Paham ya? Oke. Baik ya. Selanjutnya kita refleksi. Ibu akan bagikan stiker note kepada kalian. Kalau yang berwarna hijau ini untuk laki-laki, kalau yang berwarna pink adalah untuk perempuan. Iya perempuan. Dia berwarna. Kalau peyem itu peyem itu makanan khas apa ya? Orang Sunda ya. Ya orang Bandung ya. Peyem. Nanti ditempel ke sebelah sana ya. Mana yang belum dapat? Kenapa udah dapat Pak? Oh iya. Masih. Silakan 5 menit. Setelah mendapatkan pelajaran hari ini, apa manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Apa manfaatnya? Yang kedua adalah apakah pembelajaran hari ini akan membawa dampak perubahan sikap kalian ke depan? Kalau ada, sebutkan sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang kurang ngomong ya, statementnya ya, masih banyak itu di depan. Tulisannya lebih cantik kan dari kalau sudah silakan satu-satu ke depan pasang di papan tulis ya satu-satu ya. Satu-satu ya, ya. Satu-satu dipasang ya. Bagus. Lagi kalau yang sudah satu-satu ya, satu-satu. Satu-satu. Ah, sukanya berdua-dua, saya curiga ini. Dari pasal lembar ini, kenapa harus berdua? Ada 2 apa 1 itu nak, Pak? 1. Dua ya. Kalau 2 berarti bisa dampingannya dia. Letakkan dulu. Tapi tulisannya 1. Oh, tulisannya 1. Ternyata ibu yang nggak mudah ya. Oke, silakan. Lurus ya. Iya, boleh.
dilanggar, ya tidak boleh dilanggar. Maksudnya begitu kan? Kok norma yang benar dan norma yang salah? Norma itu nggak ada yang benar dan yang salah, adanya yang melanggar ya. Kalau norma kan otomatis aturan. Tapi tidak apa-apa yang namanya itu kan dari hati yang paling dalam toh. Tidak boleh kita ini. Nah terus sangat baik dampaknya untuk kehidupan sehari-hariku untuk bersosialisasi di lingkungan sekolah kita. Kita jadi lebih tahu macam-macam dan manfaat dari norma yang ada. Dampaknya kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang norma untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bintangnya ada berapa ya nak ya? Dihitung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama ya, Kalau grab kan ada bintang 5. Masih ada bintang 5. Ini 9. Tiganya dari mana ini? Luar biasa sekali ya. Iya. Yang empatnya dari mana? Dari lingkungan buset ya. Berarti sempurna ya? Sempurna, alhamdulillah. Tidak sia-sia ini ya. Oke. Yang berikutnya dapat mengerti tentang norma di Indonesia. Oke, iskul ini. Oh, buat ini nak. Kalau bukan yang bukan bahasa Inggris, jadi tidak tahu apa artinya. Oh, dia bisa jadi. Udah kayak dia aja ya, dia bisa jadi gitu ya. Oke. Dan di situ yang terakhir adalah manfaat mendapatkan ilmu dan pengalaman yang lebih baik, menarik dan menjadi lebih tahu tentang norma kehidupan sehari-hari. Dampaknya akan dapat mengubah diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, memang segala sesuatunya berarti dulu. Ada dampak. Kalau kemarin itu, apakah kalian senang belajar dengan teman-teman? Aku senang banget, Bu, asik. Ini masih ada nih, Ibu catatan-catatan kalian. Ini nanti juga ada catatan-catatannya ya. Jadi biar terngiang-ngiang dalam proses pembelajaran. Oh, seperti ini anak-anak yang ada semuanya. Untuk kedepannya biar lebih Ibu mengajarkan kalian lebih baik lagi, gitu ya. Nah, sudah ada yang menyanggah tadi. Sekarang Ibu minta tolong satu orang menyimpulkan apa materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan tunjuk tangan. Oh ya, apa? Sekarang ini luar biasa ya, selalu ingin ya. Ya, silakan ya, Pak. Baik, dari belajar bersama upaya mengembangkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari norma kebiasaan kemampuan dan adanya ya. Sebagai pelajar hendaknya mengikuti nilai-nilai tentang norma sesuai dengan norma yang
berikan contoh yang sudah Ibu sampaikan tadi, norma berkaitan dengan kesusilaan. Contoh dari norma kesusilaan ada tidak? Atau menyimpulkan kembali apa yang kalian paham di sini? Ayo silakan. Selain norma, menyimpulkan saja bisa? Itu? Ya, damai. Oke. Ya. Hari ini kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang norma, yaitu norma agama, norma hukum, norma sosial, dan norma susila. Dan kita juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita, serta tidak boleh melakukan keburukan yang dapat merugikan orang lain. Iya. Jadi aku sudah. Oh ini ya. Iya. Nah sekarang siapa nih yang bisa? Jadi di itu ya, karena biasanya Ibu ngasih reward nih, reward yang nanti maju ya. Kalau kemarin Ibu ngasih ditanya. Nah sekarang ada tidak yang bisa menghafalkan sila Pancasila dari 1 sampai 5? Yang hafal? Siapa? Bu, boleh. Ditantang ya, berdiri dulu dong, berdiri. Satu, gitu. Ya. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar? Satu lagi nih. Mau lagi apa enggak? Lagi. Ibunya bingung dia mau cari bukannya apa lagi begitu kan? Oke. Dari video yang pertama yang tadi kalian lihat, bisa kan kalian menceritakan satu saja yang kalian lihat dari 3 tadi? Yang satu kan tentang A, yang dua tentang B, yang ketiga tentang C. Ayo, siapa? Ya, Segar. Dari video 3 itu kan masih semuanya Nah, kita nggak boleh main hati sendiri atau kita harus mencari tahu sumber dari semua permasalahannya. Iya, bagus. Ini yang dan berarti untuk materi pada kali ini alhamdulillah selesai. Oke ya, Ibu berikan selamat dulu kepada anak-anak yang sudah menerima hadiah itu. Semoga bermanfaat. Ya. Dan untuk materi kedepannya minggu depan yaitu adalah hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Nah ini masih satu elemen ya, masih satu elemen tentang undang-undang. Tapi materinya sudah ke Pancasila dan undang-undang. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas di sini, kita akan diskusi lagi, kita akan presentasi lagi ya. Dan di sini sebelum Ibu mengucapkan terima kasih ada tidak yang ingin satu kata Bu untuk Ibu hari ini? Ada tidak? Ada? See you. Satu kata apa? I love you. I love you too. Gitu ya. Nah, padahal ini malu-malu. Ya, baik ya. Ayo sini. Sama Nio begitu. Padahal ini malu-malu. Iya malu. Gak usah malu-malu. Oke. Baik ya, untuk pertemuan sesi kali ini, pertemuan yang kedua, kaitannya dengan capaian pembelajarannya. Intinya Ibu sudah memberikan model pembelajaran
itu bisa mendiskusikan, mengamati, melihat, begitu ya. Terus mempresentasikan, menyajikan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ibu juga terima kasih kalaupun ada kata-kata Ibu yang tidak baik, tidak sopan, Ibu minta maaf. Untuk minggu depan kita ketemu lagi. Semoga dengan keadaan yang sehat, kalian tidak ada dalam keadaan dispen. Kalau dispen nanti sepi kelas Nina, ya, betul tidak? Tapi namanya kalau dispen itu kan sudah tugas masing-masing siswa untuk meraih potensi bakat diri masing-masing. Itu doakan semoga sukses semua, baik dari akademiknya maupun non akademik. Yang penting intinya satu, jaga kesehatan. Baik ya, untuk mengakhiri pertemuan pada pembelajaran hari ini, silakan dia untuk memimpin doa dan siapkan dulu tas-tasnya dirapikan. Terus jangan lupa buku patennya nanti ditaruh di perpustakaan ya di kelas ya. Ya Bu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Gurunya bisa gerak. Mari Bapak sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, akan baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yuk, selamat dulu. Tapi nanti ibunya. Hati-hati ya di dalam ya. Terima kasih ya. Bukunya nanti dikumpulin lagi. Oke. Assalamualaikum Ibu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Iya Bun. Iya ya Bun ya, masih banyak ya Bun. Bagaimana ya? Anak-anak sudah saya pulang. Ya Bu. Iya. Baik Bu. Iya Bu. Iya Bun. Bu. Ya Bunda, terima kasih. Ya, ini Bu Sartika ini stop record nggak ya Bun? Oh biasa, kalau tadi itu kan karena Bu Sartika. Iya. Iya Bun. Oh iya, baik Bu. Baik Bu. Baik Bu. Iya Bu. Iya Bu.
izinkan ya Pak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Tika. Hah? Gimana Bu? Suara ini ngedrop udah nanti ngedrop ya dua lagi makanya agak banyak Ya udah dimatiin aja. nggak tahu nanti